Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Raffi dengan NIM 2201030095. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2C. Di sini saya akan menggunakan tugas EKT 1, yaitu mereview buku SPI atau Sejarah Pendidikan Islam, bagian bab 9. Tugas ini diberikan oleh Dr. Haji Siti Munawati, SPDI, MPDI. Yang pertama adalah Islamic Book Fair. Sebelum itu, mari kita menelaah sejarah-sejarah bagaimana Islam atau istilah-istilah pengucapan Islam, yaitu din al-Islam sering diterjemahkan sebagai agama Islam. Menerjemahkan din dengan agama sebenarnya kurang tepat jika tidak dikatakan salah, mengingat bahwa secara historis istilah agama melekat pada ajaran Hindu dan Buddha. Makna yang tergantung dalam istilah agama mencakup ajaran-ajaran yang ada dalam Hindu Buddha. Bahasa Indonesia yang mencakup makna dalam istilah din, tetapi istilah din dengan agama tidak sepenuhnya salah. Masyarakat Nusantara mengenal istilah din al-Islam. Mereka lebih dulu mengenal Hindu Buddha sebagai sebuah agama. Lazimnya setiap agama diberi nama sesudah berlalu masa orang yang akan mengembangkannya. Nama agama-agama biasanya dinisbahkan kepada nama pendiri agama tersebut. Baik, terus di sini saya akan membahas apa itu Islamic Book Fair. Yang pertama adalah penerbitan buku di dunia Islam. Penulisan buku tersebut telah dimulai sejak awal bersamaan dengan tradisi penulisan yang mulai berkembang dengan kelahiran agama Islam. Seorang juru tulis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak pertengahan abad pertama Hijriah telah memiliki buku kecil mengenai faraid yang berisi berbagai masalah hukum atau yuridis seperti perkawinan, talak, ganti rugi bagi korban, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu tren Islamic Book Fair. Tren buku-buku Islam terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu parameter untuk membaca tersebut merupakan pameran buku Islam. Islamic Book Fair atau yang disingkat IBF. Salah satu alasan mengapa IKAPI Jakarta tergerak mengadakan pameran buku Islam disebabkan minat dan budaya membaca umat Islam Indonesia masih rendah. Dan pembahasan seterusnya yaitu mengenai Ustadz televisi dan Ustadz YouTube. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berarti panggilan seruan atau ajakan dalam bahasa Arab disebut masdar, sedangkan bentuk kata kerjanya yaitu fi'il yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. Da'yatu dawatan, orang yang berdakwah disebut da'i. Secara keseluruhan, arti dari dakwah adalah mengajak umat manusia supaya masuk ke jalan Allah secara menyeluruh, baik dengan lisan dan tulisan, maupun dengan perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan agama Islam menjadi kenyataan. Dalam Ustadz televisi dan YouTube, ada bentuk-bentuk dakwah. Bentuk-bentuk dakwah itu ada 3, yaitu yang pertama, dakwah bi al-lisan. Dakwah adalah ajaran yang bersifat islami, sedangkan kata lisan dalam bahasa Arab berarti bahasa, maka bisa diartikan sebagai penyampaian pesan dakwah melalui lisan berupa ceramah atau komunikasi. Yang kedua, dakwah bi al-kalam. Dakwah ini merupakan penyampaian pesan dakwah melalui tulisan seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, dan internet. Yang ketiga yaitu dakwah bi al-hal. Ini menunjukkan realitas yang terwujud dalam perbuatan nyata. Dengan ini dapat diartikan mengajak atau merayu ke jalan Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah juga memiliki unsur-unsur tersendiri. Dakwah memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama, dakwah memiliki subjek dakwah. Dai bisa secara individual, kelompok organisasi, maupun lembaga yang dipanggil untuk melakukan dakwah. Yang kedua, sasaran dakwah. Sasaran dakwah merupakan sasaran masyarakat atau orang yang didakwahi yang diajak ke jalan Allah agar selamat dunia akhirat. Masyarakat ini sangat heterogen, seperti masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, petani, nelayan, pegawai, buruh, karyawan, anggota legislatif, dan eksekutif. Dan yang ketiga, ada materi dakwah. Materi dakwah yaitu tentang ajaran-ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, hadis, para pendapat ulama, maupun sejarah peradaban Islam. Yang keempat, ada metode dakwah. Metode ini yaitu cara atau strategi yang dimiliki oleh da'i dalam melaksanakan dakwah. Metode yang tidak benar
Walaupun materi yang disampaikan dai baik, maka pesan yang disampaikan tersebut bisa ditolak oleh mad'u. Yang kelima, media dakwah. Media dakwah sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Disebutkan Deddy Mulyana bahwa media bisa merujuk pada alat maupun bentuk pesan, baik verbal maupun non-verbal, seperti cahaya suara. Pesatnya teknologi zaman sekarang yang bisa disebut ustadz-ustadz seleb dari berbagai media massa, seperti ustadz televisi, ustadz YouTube, ustadz Google, dan ada beberapa ustadz yang terkenal di media massa YouTube, antara lain yaitu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Haikal, Ustadz Felix Xiao, dan Ustadz Khalid Basamalah. Pembahasan yang seterusnya yaitu googling. Sejarah googling yaitu awal perkembangan Android dimulai ketika Google membeli perusahaan Android Inc., sebuah perusahaan berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat pada bulan Juli tahun 2000. Saat itu, banyak yang menganggap fungsi Android Inc. hanyalah sebagai perangkat lunak pada ponsel. Sejak saat itu, muncul rumor bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler. Google sendiri mempunyai sebuah tim yang dipimpin oleh Rubin, yang bertugas mengembangkan program perangkat seluler yang didukung oleh kernel Linux. Adapun sejarah internet dan koneksi internet. Apa sih sejarah internet itu? Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh ARPANET, atau itu singkatan dari US Defense Advanced Research Object Agency, yaitu Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk membuat suatu sistem jaringan komputer yang akan menjadi alat pengirim informasi rahasia apabila terjadi serangan. Dan yang kedua yaitu ada koneksi internet. Untuk mengetahui segala hal, saat ini banyak orang tidak perlu lagi membuka buku atau bertanya pada orang di sekitarnya. Cukup dengan hanya mencari tahu dengan Google. Secara umum, sebenarnya koneksi internet ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada koneksi fisik. Koneksi ini terdiri dari Ethernet, kartu jaringan wireless, adapter, fiber optik, modem ADSL, dan satelit. Terus ada koneksi logika. Koneksi logika yaitu IP address dan subnetting yang terdiri dari subnet, segment, dan node. Yang berikutnya ada IP eksternal dan IP internal. IP eksternal adalah IP address yang hanya boleh digunakan pada jaringan internet. Dan selanjutnya ada dynamic IP dan static IP. IP dinamis diterapkan pada koneksi mode DHCP oleh penyedia layanan internet. DHCP bersifat periodik dan selalu berubah. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah Pildacil. Apa sih Pildacil itu? Pildacil merupakan perlombaan dai cilik. Kecil ini banyak sekali diselenggarakan di Indonesia, baik di masjid-masjid, sekolahan, bahkan televisi. Televisi yang menampilkan Pildacil seperti Antv pada tahun 2011. Menegakkan amar ma'ruf munkar merupakan tujuan utama dan termulia diciptakannya manusia. Dan untuk menunjukkan keberhasilan tugas kehalifan dimaksud Allah sengaja mengutus sejumlah nabi dan rasul sebagai petunjuk jalan menuju kehendaknya. Jika anak zaman dulu pendidikan adalah hal yang menjadi idaman banyak orang, bahkan lulus dari suatu lembaga pendidikan sudah dianggap sangat hormat, cenderung berlomba-lomba untuk mendapatkan hal terbaik dengan usaha sendiri. Dan untuk selanjutnya yang terakhir yaitu perlombaan hafiz atau hafizah di Indonesia. Sejarahnya pada tahun 1970-an, upaya perbaikan sekolah Islam, uang diberi pada perubahan karakter pendidikan yang mudah diakses menjadi agak sulit. Upaya tersebut diperluas pada tahun 1980-an ketika Mufti Ali, Menteri Agama saat itu, menerapkan pendidikan vokasional di pesantren untuk membekali para santri dengan keterampilan sehingga bisa hidup mandiri saat mereka terjun di masyarakat. Sejak tahun 1957, Lembaga Pendidikan Islam mempunyai wadah pendidikan perguruan tinggi lembaga Islam atau disebut ADIA, Akademis Dinas Ilmu Agama, kemudian berubah menjadi PTAIN, yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, di pesantren biasanya diadakan metode hafalan yaitu tahfiz bagi murid-muridnya, baik itu hafalan Al-Quran maupun hadis. Al-Quran merupakan obat dan penasihat bagi yang tak normatif maupun dianggap inormatif dalam hasanah psikologi. Dengan kata lain, boleh jadi secara psikologi seseorang dianggap normal, namun ternyata dalam wawasan Al-Quran termasuk orang sakit atau mengidap penyakit jiwa yang tak kasat mata di dunia, tapi efeknya akan dirasakan di alam lain. Sekian dari video yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.